Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat onlineku, youtuber semuanya. Masih dalam suasana lebaran, saya ucapkan selamat lebaran, minal aidin, mohon maaf lahir dan batin buat semuanya. Kemarin lebaran pada bikin kue kering apa nih sahabat-sahabat onlineku? Dalam kesempatan kali ini saya akan membuat kue kering semprit. Kue kering semprit dengan topper ini coko. Tentunya sahabat-sahabat youtuber di sini sudah pada tahu ya, kue semprit terbuat bisa dari tepung tapioka, tepung sagu, tepung maizena, terserah ya sesuai keinginan teman-teman semuanya. Di sini saya akan membuat kue kering semprit dengan menggunakan tepung sagu. Sebelumnya tolong sahabatku dibantu klik subscribe, like, komen, dan share-nya. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah, di sini saya sudah siapkan dalam wadah margarin sebanyak 400 gram dan gula halus 300 gram. Kemudian gula halus dan margarin saya aduk merata sampai mencampur ya. Diaduknya seperti ini ya, ditekan-tekan supaya adonan mencampur. Durasi untuk mengaduk margarin dan gula halusnya tidak terlalu lama ya, asal mencampur rata dan agak pucat sedikit. Jangan terlalu lama diaduk, takut melepet. Lalu saya masukkan 3 butir kuning telur. Di sini saya langsung campurkan semuanya ya. Kemudian saya aduk sampai merata dengan kedua bahan tadi. Lanjut tambahkan tepung maizena 20 gram dan Denko susu bubuk 40 gram. Lanjut saya aduk semuanya sampai merata. Di sini cara saya mengaduk seperti ini ya, dipenyet-penyet seperti ini ya, supaya semuanya mencampur jadi satu. Kemudian saya akan campurkan tepung sagu. Saya menggunakan tepung sagu cap Pak. Masukkan tepung sagu sebanyak 800 gram ya. Di sini saya memasukkannya secara bertahap, kemudian diaduk menjadi satu sampai merata. Saya mengaduk menggunakan spatula plastik seperti ini ya. Teman-teman bisa menggunakan mixer dengan kecepatan paling rendah. Masukkan tepung sagu secara bertahap, kemudian diaduk kembali sampai mencampur rata. Lakukan seperti semula sampai tepung sagunya habis ya. Jika adonan sudah tercampur rata seperti ini, akan saya tambahkan pewarna kuning tua. Di sini saya menggunakan pewarna makanan cap kupu-kupu sebanyak 1 sendok teh, supaya adonan tidak terlalu pucat warnanya ya, jadi lebih cantik. Saya gunakan botol cetakan kue semprit seperti ini ya. Bisa nanti saya share linknya jika teman-teman ingin samaan dengan milik cetakan saya. Botol semprit ini sudah dilengkapi dengan beberapa spuit ya. Caranya masukkan adonan ke dalam botol. Di sini saya menggunakan spuit kerang, modelnya seperti ini sahabatku ya. Jika botol sudah diisi penuh dengan adonan, bisa langsung kita tutup. Menutupnya sangat mudah ya, tinggal diterapkan saja seperti ini, nanti dipaskan ya antara pegangan dan pencetan untuk mengeluarkan adonan. Jika sudah tertutup rapat, tinggal kita aplikasikan ke dalam loyang seperti ini ya. Cara pegangnya terserahlah, pokoknya enak sendiri sajalah. Dengan botol cetakan kue semprit ini jadi lebih mudah kita mencetak kue sempritnya. Oh ya, karena botol cetakan ini terlalu sempit atau kecil ya, jadi saya menggunakan sendok
teh untuk memasukkan adonan ke dalam botol. Karena botol cetakan kecil, jadi kita harus sering-sering untuk menambah adonan. Saya perlihatkan sekali lagi cara mengisi adonan ke dalam botol cetakan kue semprit ini. Saya buka penutup botol, di sini masih banyak sisa adonan, saya bersihkan kemudian dulu. Masukkan adonan dengan menggunakan sendok teh seperti ini ya. Masukkan adonan ke dalam botol cetakan kue semprit secara perlahan-perlahan saja. Kira-kira satu botol ini kita tambahkan sekitar 3-4 sendok teh sampai dia penuh. Botol sudah penuh dengan adonan, kemudian saya tutup. Penutupnya tinggal diterapkan saja, nanti dia akan mengencang sendiri. Dipastikan dalam penutup dibersihkan dari adonan ya. Jika adonan masih penuh dari dalam penutup, dia tidak akan mau menutup dengan maksudnya rapat. Sisa-sisa adonan di dalam penutupnya itu ya, kan biasanya masih banyak yang adonan menempel di pinggir-pinggir penutupnya. Dipaskan pegangan dengan alat untuk menyemprot adonannya. Kira-kira seperti ini sahabatku ya. Kemudian langsung kita aplikasikan kembali ke dalam loyang. Lanjutkan semprotkan adonan ke dalam loyang sampai habis. Dengan alat ini kita lebih mudah untuk mencetak kue sempritnya. Lakukan hal yang sama sampai adonan habis. Jika adonan kue semprit sudah dicetak semuanya, kita tinggal tambahkan choco chip di atasnya. Tambahkan choco chip di atas seperti ini sehingga adonan lebih cantik. Lakukan semuanya sampai choco chipnya habis. Nah, seperti ini hasilnya sahabatku. Jika semuanya sudah diberi choco chip sampai habis, kita langsung open saja. Sebelumnya sudah saya panaskan oven selama 10 menit dan kita atur apinya kecil ya. Lanjut kita open adonan yang sudah disiapkan tadi ya. Saya langsung tempatkan loyang pertama di rak paling atas dan loyang kedua saya tempatkan di rak paling bawah. Di sini saya menggunakan oven tangkring dengan 2 rak. Ya, begini hasilnya saya akan oven selama 40 menit. Karena saya menggunakan oven tangkring, di menit ke-20 saya akan pindahkan dari loyang atas saya pindah ke bawah dan loyang bawah saya pindah ke atas supaya hasilnya matang merata. Jika menggunakan oven tangkring seperti ini, kita harus rajin-rajin untuk memindah-mindahkan loyang ya, supaya matangnya lebih merata. Beda dengan menggunakan oven listrik, tidak perlu dipindah-pindah atau diganti-ganti. Kita oven selama 20 menit lagi. Di 20 menit ke depan adonan sudah matang merata dan ini hasilnya sahabatku, tidak melebar, hasilnya cantik. Dan ini loyang yang kedua, hasilnya cantik sekali sahabatku ya. Lanjut saya masukkan kembali loyang dengan isi adonan berikutnya. Open adonan dengan cara yang sama seperti tadi ya. Tiap 20 menit kita pindahkan dari rak bawah ke atas dan rak atas ke bawah supaya matangnya merata. Untuk oven yang saya gunakan tingkat kematangan rata-rata 40 menit, totalnya 40 menit sahabatku ya. Sesuaikan dengan oven masing-masing. Sahabatku mengenal oven sendiri ya, tingkat kematangannya berapa menit. Dan begitu. Seperti ini hasil kue semprit yang sudah matang. Pastikan sahabatku di oven sampai kering supaya tidak cepat berjamur. Jika adonan kue semprit sudah matang, kita
kita masukkan ke dalam toples seperti ini, sahabatku cantik ya. Saya masukkan ke dalam toples, tiap toples ada 500 gram. Oh ya sahabatku, saya menggunakan margarin Royal Palmia mix dengan Blue Band supaya hasil adonan lebih kokoh dan tidak cepat bleber, dan supaya adonan saat di oven tidak bleber, kita saat mengaduk margarin atau mentega dengan gula halus jangan terlalu lama sahabatku ya, cukup sebentar saja sampai putih pucat saja, kemudian hentikan. Terima kasih untuk sahabatku semuanya yang sudah menonton dari awal sampai habis. Jangan lupa dibantu klik subscribe dan jangan lupa bantu klik loncengnya supaya saya tambah semangat posting berikutnya.